Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada para jamaah pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, hingga di tahun yang penuh berkah ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat wal afiat sehingga bisa mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi dan meridhai hidup kita ini dan menerima segala amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah ini. Salawat serta salam kita aturkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, kita sudah memasuki malam kedua bulan Ramadan. Alangkah baiknya sedikit saya aturkan hadis yang berkenaan dengan fadilah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Di sini disebutkan dalam kitab Musnadul Firdaus jilid 2 halaman 397, Al-Imam Ad-Dailami membawakan satu hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Somtus shaim tasbihun." Diamlah orang yang berpuasa adalah tasbih. Diam di sini artinya diam dengan niatan tidak gosip orang, tidak menggibah orang, memfitnah orang, mengadu domba. Diam dari hal-hal yang berbau maksiat. Diam mendiamkan anggota tubuhnya dari berbagai macam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi Muhammad bersabda, "Wa naumuhu ibadatun." Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini kalau ditangkap secara mentah-mentah hadis ini, nanti orang itu akan tidur melulu. Habis subuh tidur, bangun zuhur, habis zuhur tidur, bangun lagi asar. Nanti habis asar tinggal nunggu di masjid 2 jam, nunggu takjilan datang dari masyarakat. Ini puasanya anak bayi ini. Yang dimaksud Nabi Muhammad di sini, tidur dengan niatan penuh dalam hatinya. Tidur siang tersebut, ya Allah, saya niat tidur supaya nanti kuat dalam taraweh, dalam tadarusan dan bangun malam. Jadi tidur ini diniatkan untuk ibadah. Maka disinilah nilai puasa akan dia capai. Dengan tidurnya tersebut, Allah pun akan mencatat sebagai ibadah. Wa du'a'uhu mustajabun. Doanya orang berpuasa mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum, laisa bainahu wa bainallahi hijab." Ada 3 orang yang tidak ada hijab doanya 3 orang tersebut dengan Allah Ta'ala, langsung tembus diijabah. Yang pertama, Al-Imamul Adil, doanya imam yang adil. Seorang imam yang adil jika berdoa tanpa Anda ambil apapun, maka doanya tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Waktu itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, akhirnya dengan doa-doa beliau-beliau akhirnya tersingkaplah seluruh kesulitan dan kemadharatan tersebut. Doa yang kedua, da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Dulu ketika saya mondok, kiai selalu berpesan kepada kami sebagai santrinya, kalau kalian puasa, baik puasa sunnah ataupun bahkan yang wajib, jika diganggu sama temannya, digarai koncone, maka ucapkan ana shaim, sepurone, mohon maaf saya sedang berpuasa. Ucapan itu bukan riya, untuk menjaga diri kita agar kita tidak sampai keceplosan buruk. Karena ketika kita diganggu kemudian kita nyeplos buruk, maka akan terjadi. Karena tidak ada hijab doa antara orang berpuasa dengan Allah. Yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Walau kanat min kafir, kata Nabi Muhammad, walaupun dari orang kafir. Salah satu yang terbanyak di antara orang terzalimi di akhir zaman ini adalah orang yang hutang sudah jatuh tempo, tidak nyaur-nyaur, banyak sekali. Lah jika orang yang dihutangi tersebut tidak ridho,
dan sampai keceplosan ucapan buruk akan terjadi pada dirinya. Na'udzubillah. Inilah 3 doa yang tidak ada hijab antara mereka dengan Allah Ta'ala. Doanya imam yang adil, doanya orang berpuasa, doanya orang yang terzalimi walaupun orang kafir. Fadilah puasa yang terakhir yang disebutkan dalam kitab Musnadul Firdaus adalah wa amaluhu mudha'afun. Amal ibadah umat Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Artinya apa? Jika seorang hamba beribadah sunnah, tulisan raqib atid itu adalah ibadah fardu di bulan yang lainnya. Sebagaimana kita sholat sunat qobliyah subuh, maka catatan amalnya di raqib atid kita seperti ibadah sholat subuh di luar bulan Ramadan. Dan jika umat ini beribadah wajib sholat subuh berjamaah contohnya, maka pahalanya seperti kita sholat subuh sebanyak 70 hari di luar bulan Ramadan. Oleh sebab itulah banyak sekali kita jumpai di zaman-zaman akhir ini, utamanya banyak sekali para ulama, para kiai, para dai yang punya latar belakang sebagai pebisnis, pedagang. Beliau zakat malnya dan zakat dagangnya dipaskan momentum bulan Ramadan. Padahal yang ada hubungannya dengan puasa Ramadan adalah hanya zakat fitrah saja. Zakat dagang, zakat mal tidak ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Tapi kenapa beliau mempaskan momentum zakat mal, zakat dagangnya di bulan Ramadan? Kata Nabi Muhammad, jadilah umat Islam yang cerdas. Cerdas itu bagaimana? Sekali kita nyemplung itu sudah dapat banyak keluarnya. Sekali kita mancing dapatnya banyak. Sekali kita menjaring dapat ikan banyak. Seperti itu. Artinya sekali kita mendayung di bulan Ramadan, para ulama, para kiai itu berzakat di bulan Ramadan, hitungan catatan amal ibadahnya di raqib atid seperti berzakat sebanyak 70 kali. Oleh sebab itulah pesan terakhir sebelum saya tutup pada pertemuan ini, Al-Imam Syafi'i berpesan, secapek-capeknya kalian jangan sampai kalian tinggalkan sholat tarawih walaupun dengan duduk, mungkin karena kecapean, walaupun dengan duduk bersandar 2 rakaat saja, kata Imam Syafi'i, jangan tinggalkan. Kenapa? Barangkali pas kita sholat tarawih 2 rakaat tersebut, pas kebetulan Lailatul Qadar lewat di atas kita, maka catatan amal ibadah kita di raqib atid kita sholat tarawih 2 rakaat selama 1000 bulan. Alangkah baiknya kita tidak meninggalkan sholat tarawih walaupun cuma 2 rakaat. Toh salah satu fadilahnya tarawih, 2 rakaat saja dengan ikhlas kita mengerjakan tarawih tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Apalagi tarawih sampai 8 rakaat, 20 rakaat, sampai beberapa rakaat, tidak ada batas yang kita inginkan. Sebagaimana baliknya, kita berbuat baik dilipat gandakan 1000 bulan. Jika di malam hari pas kita berbuat maksiat, contoh rasan-rasan, gosipi orang, pas Lailatul Qadar lewat, dicatat sama raqib atid, maka hitungan raqib atid kita seperti ngerasani orang sebanyak atau selama 1000 bulan atau 83 tahun. Dosa kita seperti itu. Oleh sebab itulah puasa dalam bahasa maknanya imsak, kita tahan semuanya demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan berkahnya masuk bulan Ramadan ini. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi rezeki kita, rezeki yang halal melimpah barokah. Allah ampuni segala dosa kita. Bulan yang rahmat ini mudah-mudahan Allah kucurkan segala rahmatnya kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, dan mudah-mudahan Allah tutup usaha kita dengan husnul khatimah. Amin amin amin. Hadza wa minkum wal afu minkum. Usini wa iyyakum bittaqwa wa ta'ati la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.